Activity diagram memodelkan proses-proses baik yang sifatnya komputasional maupun proses-proses yang sifatnya organisasional. Jadi untuk yang komputasional ini dia berkaitan dengan program, dan yang organisasional ini biasanya berkaitan dengan entitas-entitas eksternal ya. Jadi itu membentuk suatu workflow. Selain itu, activity diagram juga memodelkan data flow atau aliran data yang terlibat pada proses-proses tersebut. Elemen dari activity diagram terdiri dari 3 elemen utama, yaitu activity node atau simpul aktivitas, activity edge atau sisi aktivitas, dan control node atau simpul kontrol. Adapun notasi dapat saudara lihat di layar. Jadi ini adalah action node digambarkan dengan bentuk kotak dengan siku yang tumpul atau yang membulat ya. Kemudian object node ini disimbolkan dengan bentuk segi 4 dengan sudut yang lancip ya, yang runcing ya, tidak membulat seperti ini. Kemudian ini untuk yang control nodes ya. Jadi ada yang bentuknya seperti belah ketupat atau diamond. Jadi misalkan seperti ini, dia bisa menerima input berupa flow. Kemudian dia bisa menghasilkan 2 buah flow. Jika seperti ini, maka diamond ini dia berfungsi sebagai decision ya. Pengambilan keputusan ya. Misalkan yang atas ini yes, yang bawah ini no, misalnya seperti itu. Selain itu, dia juga bisa bertindak sebaliknya ya. Dia inputnya 2, atau mungkin lebih ya, bisa lebih dari 2. Kemudian outputnya menjadi 1 ya. Jika dia bentuknya seperti ini, maka dia disebut dengan merge. Dia menggabungkan 2 flow menjadi 1 ya. Kemudian untuk yang ini, yang garis lurus ini, yang cetak tebal warna hitam, ini hampir sama dengan yang diamond atau yang belah ketupat ini. Dia bisa seperti ini ya. Jadi masuknya 1 di sini. Kemudian keluarnya 2 ya. Ini adalah fork ya. Karena dia bentuknya mirip dengan garpu ya. Kemudian dia juga berlaku sebaliknya. Jadi dari 2 atau lebih ya menjadi 1, maka ini disebut dengan join ya. Jadi ada decision, ada merge, ada fork, ada join. Hampir sama, tetapi secara prinsip dia berbeda ya. Jadi bedanya di mana? Untuk decision, dia memilih jalur ya. Dia memilih jalur. Jadi misalkan dia masuk dari jalur yang tengah sini, nanti dia akan memilih masuk lewat atas atau lewat bawah ya. Tapi dia tidak keduanya ya. Ketika dia ambil jalur atas, maka jalur bawah tidak dilewati. Dan sebaliknya, jika dia memilih jalur bawah, maka jalur atas tidak dia lewati ya. Ini adalah decision. Dia memilih ya. Sedangkan untuk merge, ini dia jalurnya bisa salah satu saja yang aktif ini ya. Jadi dia bisa masuk dari atas atau bisa masuk dari bawah untuk contoh yang ini ya. Jadi salah satu aliran masuk, kemudian dia keluarnya di jalur yang sama ya. Baik dia masuk dari atas maupun masuk dari bawah, dia akan keluar pada jalur yang sama. Tapi dia hanya ada salah satu saja, masuk dari atas atau masuk dari bawah. Nah, untuk yang fork dan join, dia sifatnya paralel ya. Dia masuk 1, keluar 2, ini dua-duanya dia jalan ya. Dua-duanya dia jalan secara bersamaan. Jadi dia dipecah, bukan memilih salah satu dia. Dia tidak memilih atas atau bawah, tidak, tetapi dia memecah menjadi 2 aliran. Untuk yang join, dia dari 2 aliran, dia gabung menjadi 1. Atau dari 3 atau lebih menjadi 1. Itu adalah join. Jadi dia paralel di sini. Aliran yang dua-duanya atau lebih dari 2 ini
semuanya ada. Berbeda dengan yang decision atau merge yang dia hanya salah satu saja. Kemudian setelah itu ada lingkaran hitam ini, dia adalah initial node ya, atau ada juga yang menyebut dengan precondition. Kemudian untuk lingkaran hitam, kemudian ada lingkaran putih. Ini adalah activity final ya. Sedangkan untuk yang lingkaran ada tanda silangnya, ini adalah flow final. Jadi baik yang ini maupun yang ini itu sama-sama dia final ya. Bedanya yang hitam ini dia activity final, artinya aktivitasnya selesai. Sedangkan yang tanda silang ini artinya flow-nya yang selesai, sedangkan aktivitasnya masih berjalan ya. Jadi ketika kita ingin menghentikan suatu flow, suatu aliran misalnya ya, kita bisa menggunakan flow final ya, dengan catatan yang dihentikan hanya flow-nya saja, sedangkan activity masih berjalan. Kemudian untuk tanda panah, ini flow ya. Ini kita bisa menggunakan activity edge yang reguler, atau bisa dengan activity edge yang kita beri label nama ya, seperti ini. Kita bisa memberi nama pada activity edge-nya. Ini adalah contoh activity diagram. Jadi ini adalah inisialnya ya. Initial node. Jadi mulainya dari sini. Kemudian dia akan berakhir di sini ya. Ini adalah activity final. Dalam perjalanannya dia akan ada percabangan, ini adalah decision ya. Kemudian ada fork ya. Ini artinya dia berjalan paralel. Kemudian ada join. Kemudian ini ada merge ya. Jadi dengan semantik yang tadi telah kita bahas. Kemudian pada activity diagram yang melibatkan banyak entitas yang berinteraksi, kita bisa membagi-bagi menjadi beberapa kolom di sini. Ini disebut dengan swim lane ya. Jadi karena bentuknya mirip dengan kolam renang ya, tempat kita berenang. Jadi ini adalah swim lane. Di sini ada 3 swim lane ya. Masing-masing swim lane dia untuk salah satu entitas ya. Misalkan ini adalah customer, kemudian yang tengah adalah ATM mesin, dan yang paling kanan adalah bank. Jadi semua aktivitas yang di kolom ini, customer ini dilakukan oleh customer ya. Untuk aktivitas yang di tengah dilakukan oleh mesin ATM, dan aktivitas yang di sebelah kanan dilakukan oleh bank ya. Jadi ini untuk model diagram activity yang dibagi-bagi menjadi beberapa swim lane ya. Sedangkan untuk notasi-notasinya mungkin ada beberapa perbedaan istilah ya. Jadi misalkan di sini menggunakan istilah yang nomor 2 ini, kita tadi menggunakan istilah inisial, untuk di sini istilahnya start ya. Sebenarnya itu adalah sama saja ya, hanya perbedaan istilah. Jadi antar satu referensi dengan referensi yang lain mungkin ada perbedaan istilah. Namun secara makna itu dia merepresentasikan makna yang sama.